Jadi orang jangan nyalain orang tua. Ya ini satu hal yang menurut saya harus diingat oleh semua orang. Saya ketemu orang udah beberapa kali yang dimana kalau kita ngomongin situasi dari orang ini, dia itu tendensinya adalah nyalain orang tuanya dia. Jadi dia bilang orang tuanya dia miskin, orang tuanya dia kurang pinter, orang tuanya dia orangnya kolot banget, nggak kasih dia kebebasan untuk mencoba segala sesuatu dalam hidup. Orang tuanya dia nggak investasi dari muda, jadi pada saat tua itu susah. Orang tua dia pada saat muda nggak mulai bisnis, jadi sampai tua nggak ada bisnis. Pokoknya semuanya itu disalahin ke orang tua. Seakan-akan hidupnya dia itu nggak ada andilnya dia sendiri. Padahal kita tahu ya, hidupnya kita terlepas dari apapun kita punya background, memang kita nggak bisa pilih kita dilahirkan di keluarga yang seperti apa. Tapi hidup kita ke depan, 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, itu semua ditentukan oleh keputusan kita dari sekarang. Kita mau ngapain ya itu keputusan dari kita. Memang kalau masalah dilahirkan, kita nggak menentukan. Tapi keputusan kita menentukan arah hidup kita. Itu yang benar-benar harus diingat. Nah di sini saya mau ngomong spesifik ke orang-orang yang menyalahkan orang tua. Ya saya ingin mengajak orang-orang ini untuk sama-sama berpikir, yang mungkin ada yang dari kalian yang nonton ini juga masih merasa kalian berada di situasi ini karena orang tua kalian. Coba deh kita sama-sama merenung. Memangnya benar orang tuanya kalian itu tidak berusaha semaksimal mungkin? Coba renungin. Kadang kalau direnungin kamu baru benar-benar dapat jawabannya. Coba kamu bayangin kamu jadi orang tua kamu pada saat dulu gitu ya, terus membesarkan diri kamu yang masih kecil, pergi kerja, pulang kerja, ajak pergi liburan, beli mainan. Memangnya dia nggak berusaha sebaik mungkin dari sisi pekerjaan, dari sisi membahagiakan keluarga. Coba deh direnungkan benar-benar. Karena ketika kita sudah merenungkan, kita akan menemukan jawaban bahwa sebenarnya mereka mungkin sudah berusaha sebaik mungkin dengan apa yang mereka ketahui. Karena zamannya itu berbeda. Kamu harus ingat, sekarang itu kita ada di zaman digital. Apa-apa semuanya digital. Jualan barang aja semuanya sekarang online. Nggak usah ada toko secara offline. Tapi dulu itu berbeda. Saya ngomong dulu ini bukan 10 tahun ya, 30 tahun lalu. 30 tahun lalu itu handphone belum ada. Jadi kalau misalnya mau cari kerja, ya cari di koran tuh lowongan kerja. Atau pergi keluar ke pabrik, ke kantor, ke restoran, kasih CV. Nanti kalau misalnya dipanggil, ya kerja di sana. Terus kalau misalnya mau kerja dari rumah nggak bisa. Kalau sekarang kan bisa, mau cari duit dari rumah. Jadi content creator, jadi afiliator, jadi dropshipper. Terus kalau misalnya mau bisnis dari rumah bisa, kerja dari rumah, bahkan juga bisa kalau cari lowongan kerja yang WFH. Karena bisa pakai komputer, bisa pakai handphone, komunikasi. Dulu nggak bisa, zamannya tuh benar-benar berbeda. Jadi kamu harus benar-benar paham. Orang tua kamu mungkin sudah berusaha yang sebaik mungkin pada zamannya dia. Jadi jangan menyalahkan orang tua kamu. Karena kalau kamu ditukar posisinya, kamu jadi orang tua kamu, belum tentu kamu itu lebih baik dari dia di saat itu. Ini kamu harus ingat ya, isi kepalanya disamain. Karena dulu sama sekarang, kalau kita mau ngisi ilmu dalam kepala kita, itu beda. Sekarang kita pengen belajar di online, semua udah ada. Pengen dengerin pebisnis punya cerita, tinggal buka di YouTube. Podcast pebisnis ada. Pengen belajar ilmu bisnis kayak misalnya di aplikasi saya Growin ada. Pengen belajar spesifik memasak caranya gimana karena pengen buka restoran ada di YouTube. Tapi kalau dulu itu nggak segampang sekarang. Akses terhadap informasi, terutama informasi yang penting dan peluang itu nggak seluas sekarang. Jadi jangan sampai kamu berpikir bahwa orang tua kamu tuh dulu zamannya sama dengan sekarang. Saya rasa kalau kamu bisa benar-benar merenungkan, kamu akan paham gitu. Oh, ya memang orang tua kita itu memang sudah berusaha sebaik mungkin pada zamannya dengan ilmu yang dia miliki. Memang kebanyakan anak muda akan sadar ini ketika sudah masuk usia 50, saya rasa 60 gitu ya, baru benar-benar sadar. Karena memang anak muda itu sangat polos ya. Kebanyakan merasa bahwa dirinya itu kayak Superman. Nanti 30 tahun lagi akan ada pencapaian yang sangat besar. Ya seakan-akan dia akan menjadi jauh lebih baik dari orang tuanya. Memang banyak orang yang di saat tua itu jauh lebih baik. Dia jadi sangat kaya, dia makmur, dia nggak bergantung dengan anaknya, hidupnya jauh lebih baik dari orang tuanya. Tapi ada juga orang yang mungkin 30 tahun dari sekarang nih, saya nggak tahu yang nonton dari ini mungkin saja, ada yang 30 tahun lagi itu posisinya secara ekonomi di bawah dari kondisi sekarang. Kita nggak tahu apa, karena dalam 30 tahun itu banyak yang bisa terjadi. Dan terkadang hal yang terjadi itu di luar kontrolnya kita.
Oh ya, sebelum lanjut saya mau info ke kalian yang pengen belajar bisnis, kalian bisa coba cek aplikasi Growin. Itu di dalamnya ada ilmu teknis bisnis dari praktisi di berbagai bidang. Dan itu ada bootcamp dari nol. Ini di banyak aspek ya, dari legalitas, dari digital marketing, bisnis kuliner, sampai dengan online shop. Jadi benar-benar lengkap. Bisa konsultasi tertulis, ada template dokumen siap pakai juga. Saya pernah cerita, ya ada orang yang saya kenal, dia punya tabungan miliaran rupiah, kemudian salah satu anggota keluarganya terkena kanker, uangnya semuanya kesedot untuk anggota keluarga tersebut. Mau nggak mau dia harus keluarin karena cuman dia yang punya uang buat selamatin. Dia mulai lagi dari nol. Karena kita nggak tahu sepanjang hidup kita itu ada apa yang akan terjadi. Sama juga dengan orang tua kalian. Sepanjang hidup dia juga nggak tahu apa yang akan terjadi, ditipu orang, atau kena investasi bodong, atau dia mulai bisnis-bisnis yang nggak jalan, dia nggak tahu. Atau secara karir tiba-tiba di PHK, nggak ketemu lagi karir yang sebagus yang sebelumnya. Itu ada yang di luar kontrol. Ya karena kalau kita masih muda, memang kita sangat polos. Kita akan merasa bahwa, oh ya kita sudah pasti lebih baik. Ujungnya kalau di umur 30 di posisi bawah, di umur 60 pasti di posisi atas. Berpikirnya seperti itu. Tapi tidak semua orang mencapai itu. Tidak semua orang itu mencapai mimpinya di dalam hidupnya. Ini saya sudah ulang berkali-kali, ya salah satu fakta pahit yang memang kita harus telan. Semua orang itu memang punya mimpi yang besar. Kamu yang nonton video ini, saya yakin juga punya mimpi. Coba kamu tulis saja di kolom komentar, mimpi kamu apa? Saya yakin mimpi kamu juga besar-besar di sini, walaupun pandangan terhadap mimpi yang besar itu beda-beda ya setiap orang. Tapi pastinya punya mimpi. Tapi sayangnya memang nggak semua orang mencapai mimpinya. Kalau kamu nggak percaya, coba kamu ketemu dengan orang yang sudah umurnya 65, 70, 75. Coba ajak ngomong dan tanya, om, tante, atau kakek, nenek gitu ya. Ini secara hidup ada mimpi gak yang pengen dicapai sebenarnya? Coba tanya satu-satu. Karena saya sudah melakukan ini, saya sudah tanya juga. Ada orang-orang yang dia pengen punya gedung pencakar langit, gedung tinggi. Ada orang-orang yang pengen punya uang 1 triliun. Ini benar ya, dia bilang dia pengen punya uang 1 triliun. Tapi dia udah sampai di usia tua, udah di ujung. Dan orang-orang sekarang yang kamu temui yang ngomongnya dia punya mimpi yang besar, itu sesuatu yang bagus. Memang kita harus punya mimpi itu harus tinggi ya. Karena kalau misalnya kita setnya 100, mungkin kita sampainya di 80. Itu masih oke. Jangan terlalu rendah juga. Tapi ada orang-orang yang kamu temui, ataupun diri kamu sendiri, yang sudah ngeset mimpinya apa, 30 tahun lagi mimpi itu nggak tercapai. Karena memang ini fakta pahit di dalam hidup. Ya ini dari pandangan saya pribadi. Kalau kamu punya pandangan yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Karena ada faktor hoki di dalam hidup. Kayak misalnya mau mulai bisnis. Bisnisnya bisa jadi gede banget. Itu harus ada faktor hokinya. Dia nemu produk yang sebelumnya belum pernah ada. Dan memang ada permintaannya besar. Ya ketika dia launching ya udah dia naik. Ketika orang lain ngikutin dia, belum tentu bisa senaik dia. Pekerjaan juga sama. Kalau misalnya kita berkarir, kita pengen sampai di posisi puncak, itu kan seperti piramida ya. Jadi di atas posisi direktur itu cuma beberapa aja, apalagi kalau perusahaan besar. Rata-rata tuh posisi menengah ke bawah yang banyak. Kalau sudah sampai di atas, pengen sampai posisi direktur, direkturnya harus performance nggak bagus dikeluarin, atau dia pindah, ya atau kenapa-kenapa gitu, posisinya kosong baru bisa diisi. Itu pun kalau menang persaingan, terkadang banyak politiknya. Itu ada unsur hokinya di situ. Gitu. Jadi di dalam hidup gak semua orang itu mencapai mimpinya. Memang kita harus benar-benar terima aja, memang fakta pahitnya seperti itu. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi ketika kita sampai di ujung, kita tahu. Kita punya mimpi, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi kalau misalnya kamu punya mimpi yang besar, tanyakan ke diri kamu setiap hari. Kamu sudah berusaha semaksimal mungkin belum? Karena mungkin kamu berpikir kamu sudah maksimal, belum tentu kamu itu sudah maksimal. Apa contohnya? Misalnya, saya suka pakai analogi ya. Misalnya sekarang saya suruh kamu pull up. Pull up 5 kali. Kamu bilang 3 kali udah capek pak. Oke, istirahat dulu. Setelah istirahat, pull up lagi 2 kali lagi. 5 kecapek kan? Coba pull up lagi 2 kali. 7 kali ternyata. Bayangkan kalau di dalam hidup, di hal yang kamu kerjakan, kamu kira kamu punya limit tuh segini. Ternyata kamu bisa berusaha lebih maksimal untuk capai di atasnya. Nah gitu, jadi kalau misalnya kamu punya mimpi yang besar, kamu harus berusaha semaksimal mungkin. Karena memang ada kemungkinan mimpi kamu itu tidak akan tercapai di dalam hidupnya kamu. Dan perlu kita ingat bahwa hidup ini memang gak adil. Ya kemarin ini kan pernah ramai orang ngomong soal perintis, pewaris, segala macam. Memang hidup ini gak adil. Sama seperti kalau kita main game, ada orang yang main gamenya pakai duit, kita main gamenya nggak pakai duit, dia menang dari kita. Perintis pewaris juga sama. Pewaris yang males-malesan memang masih bisa dikalahkan oleh perintis yang mulai dari nol.
Tapi pewaris yang kerja keras, yang buas nambah ilmu, buas nambah network, mau mengambil resiko baru, itu susah banget dikalahkan oleh perintis. Karena dia sudah menang duluan, ada ilmunya, ada networknya, ada modalnya. Dia secara pendidikan juga sudah bagus, beda dengan perintis yang semuanya nggak ada. Orang tua nggak ngajarin apa-apa, dia harus mengulang kesalahan yang mungkin bisa dihindari oleh orang-orang yang udah tahu diajarin oleh orang tuanya. Dan dia harus meraba-raba sendiri mencari peluang baru. Memang hidup itu nggak adil. Dan terima aja. Kalau dari saya prinsipnya semakin kita di bawah, semakin kita harus jauh lebih buas menambah ilmu dan menambah jaringan kenalan kita. Semakin kita harus mau untuk mengambil resiko. Karena kita naik level itu berbanding lurus dengan resiko yang kita ambil. Semakin besar resiko yang kita ambil, maka kita baru bisa naik levelnya semakin tinggi. Jadi kalau misalnya kamu nggak ngambil resiko apapun di dalam hidup kamu, dari sekarang 10 tahun ke depan, kemungkinan hidup kamu akan gitu-gitu aja. Bahkan sampai 30 tahun lagi, hidup kamu akan gitu-gitu aja. Nah di video ini sebenarnya saya ingin menekankan adalah hidup kamu itu berada di tangan kamu sendiri. Jadi jangan pernah menyalahkan orang tua kamu. Memang secara start nggak bisa milih gitu. Kalau memang startnya kamu nggak baik, misalnya pendidikan kamu nggak bagus, nggak diajarin apa-apa, ya udah. Tapi sekarang sudah zaman digital. Ya kalau misalnya kamu memang ada niat, semua itu bisa dicapai sekarang. Nggak ada modal, cari modal di online bisa. Kamu bikin PPT, presentasi dengan ide bisnis. Kamu cari investor, DM orang di LinkedIn, di Instagram, di TikTok cari aja. Bikin video, ngomong, kamu cari investor. Bisa, gandeng partner bareng-bareng. Belajar ilmu bisnis dari online. Mau berkarir menajamkan di satu hal tertentu, AI, belajar di online juga ada. Tidak seperti dulu. Jadi kesempatan itu benar-benar terbuka pada mereka yang benar-benar niat di zaman sekarang. Jadi kalau kamu punya mimpi besar, kamu harus bekerja sekeras mungkin dan kamu harus menjadi sebuas mungkin. Saya harap kamu di video ini nggak cuma mencatat, tapi juga mengeksekusikan apa yang saya ajarkan. Semoga berguna ya.